Keselnya kenapa? Aduh, saya baru lihat di TV. Gila ya, saya bilang orang anak-anak kecil disuruh demo di apa namanya dieksploitasi. Saya nggak sengaja mau makan, saya ngambil centong. Saya maki-maki begini. Saya bilang kalau berani itu jangan sama anak kecil, kalau berani sama emaknya. Ternyata divideoin sama adik saya. Di-share, ini viral gitu loh. Jadi karena saya marah-marah sama tukang demo gitu. Oke. Iya, jadi akhirnya orang panggil centong. Kalau manggil emak sih biasa ya. Aku dari zaman sekolah udah dipanggil emak gitu. Tapi akhirnya aku jadi beban. Di rumah aku dihitung-hitung centong tuh ada 20. Orang kalau ketemu emak, nih gue kasih centong, emak gue kasih centong. Sampai di kasur, laki saya bilang, nih apaan jendol-jendol. Kok ada centong di kasur? Di tiap tas. Aduh, jadi anak-anak jadi malu deh bawa centong. Tadi aja di rumah sakit. Kata dokter, ibu itu kok bawa centong? Iya, saya tukang masak. Padahal mah enggak, malu aja. Jadi suka bohong gitu. Karena kan nggak ngerti orang kok rumah sakit bawa centong. Gitu. Kegiatan-kegiatan bawa centong gitu. Itu Bu. Oke, selamat kenal ya Mbak. Halo. Udah, makasih. Halo Ketum, aku nyapa-nyapa aja deh. Ketum, Pak William. Ya, Ermalen. Oh, udah lama nih kita tidak bersua ya. Kangen-kangenan dengan teman-teman aspirasi nih. Iya, sama tambah teman juga ya sekarang dengan teman-temannya Mak Centong. Iya, benar. Lagi di mana nih Pak William? Pak Ketum lagi di mana nih? Ya, saya pasti masih di rumah. Semuanya di rumah ini. Oke. Nah, tuh Pak Talib udah muncul tuh. Ermalen, kabarnya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Iya. Ya. Saya lagi ikut-ikutan tren kuliner. Oh. Ikut-ikutan tren kuliner, Pak. Iseng. Pak William? Ya sama. Saya juga jadi dibantu UKM juga nih. Nanti makanya nih, Mak Centong juga Soto bisa bantu sosialisasi UKM yang kita kerjasamakan nih. Ada apa Pak William? Ini belum mulai kan? 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Bagi-bagi info dong, Ketum. Nanti aku japri ya. Soalnya lagi rame gini. Oh iya benar. Yang lainnya pada suara pada kemana ya? Kok cuma kita berdua doang ya? Lagi siap-siap. Oh, oke Mak Centong. Mak Centong kok suara hilang sih? Ngambil centong, Pak. Dah. Centongnya hilang. Pak Ketum, ini kebetulan teman-teman saya yang udah gabung di luar kawan-kawan aspirasi. Ya. Ini kawan-kawan pejuang-pejuang tangguh, ibu-ibu pejuang tangguh yang peduli dengan giat-giat sosial kemasyarakatan. Jadi nanti kalau Pak Ketum, Pak William ada kegiatan UMKM, boleh dijawil diajak teman-teman saya. Saya merekomendasikan. Nanti kita undang lagi ya. Yes, kita gabung ya. Ayo teman-teman nih, nanti diajak sama Pak William. Ibu-ibunya muda semua ini. yang ngajak bos besar nih. Bos besar. Jadi benar-benar kita harus fight habis ya untuk UMKM ya. Amin. Kita semua sama-sama bos tuh kalau UMKM, Bu. Ya. 7.15 ya kita mulai ya. 7:15, 3 menit lagi. Oke. Ini nambah terus nih. Saya mau menyapa satu orang namanya Kan Edi. Ini seragamnya kayak seragam saya deh. Hah? Karyawan BCA kah Kan Edi? Kan Edi. Seragamnya sama dengan seragam saya. Oh, di mute sih ininya. Di mute suaranya. Nanti saya japri aja deh. Ya, saya ada nomor teleponnya, saya kasih nanti. Oh
Oh ya, ini juga ada alumni Untar yang teman Pak Centong, namanya Cik Liana. Selamat bergabung juga. Ini aktivis ASJB ya, Mas Centong ya, sama Kak Mora juga ya, katanya ya. Iya, kemarin 15 hari mereka kirim aku makanan ke rumah, luar biasa, keren banget deh. Buset, mantap sekali. Iya. ASJB itu apa sih ASJB? SJB itu alumni SMA Jakarta Bersatu. Jadi lulusan-lulusan SMA itu bergabung waktu itu mendukung salah satu presiden lah gitu. Kan kita nggak boleh Calon nyebut presiden. nama. Bukan presiden, calon presiden saat itu. Calon presiden, iya. Tapi terus selesai Pilpres ya SDB menjadi kegiatan alumni. Keren lah. Pak William juga bisa gabung. Teman-teman aspirasi juga bisa gabung. Siap. Siap, Bu, Mas Centong. Saya kok gemeteran ya kalau ngomong sama profesor ya. Berasa lagi ini di sidang skripsi. Pantesan layarnya saya jadi getar-getar tuh, Mak. Biasanya Mak yang getar-getar. Vibrate ya, Prof. Iya, berasa di sidang skripsi, ya ampun gitu. Kan bayangin gini, ya Allah mudah-mudahan nanyanya jangan banyak-banyak, nanyanya jangan banyak-banyak gitu kan. Kalau sama Profesor Roy, itu bukan lagi skripsi, tesis sama disertasi, Bu, Mas Centong. Iya, kan kita belum nyampe ke sono sekolahnya. Ngomong-ngomong ada teman saya lulusan IPB juga hadir di sini, Pak Oh, ya? Maulana Jumantara. Beliau Angkatan berapa? alumni IPB. Angkatan berapa? Ada Maulana, hai mana Maulana? Aku lihat tadi ada Halo. Maulana Jumantara. Wah, Ya, William tuh adik kelas saya tuh, William. Ini Bang Maul. Iya, bener. Waduh, dunia sempit ya. Angkatan berapa tuh? Prof Roy juga ada IPB. Benar. Ya, saya angkatan 19. Saya Masuk angkatan angkatan 22. Bang Maul angkatan 21 ya? Dan angkatan 21. Iya, ampun. Mukanya mana dong, Bang Maul? Dunia sempit ya. Lagi di. Mukanya mana? Muter aja kita jadinya ya. Iya, Nih, astaga bulat amat. di rumah aja soalnya. Oh, William tolong ya jangan ngejeplak begitu. Sorry. Dulu kita sama mahasiswa soalnya ya. Banget bener Maul. Ya ampun. Ya ampun Maul. Kamu kayak pemeran Boboho. Tuh kan, yang ngomong. Sangat menggemaskan ya Mami tadi. Iya. Kalau gitu mah. Iya, jangan. Oke, Bapak Ibu, ini sudah jam 7:15. Kita mau mulai acara kita sama-sama ya. Mungkin kita mulai dengan doa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena kita kan Pancasilais nih, Bhinneka Tunggal Ika dari berbagai agama. Jadi kita berdasarkan iman masing-masing kita berdoa untuk memulai acara ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir. Kita mau sama-sama mendengarkan sharing dari Profesor Roy Sembel, penyintas COVID, yang nanti kita dengarkan langsung ceritanya ya, karena beliau mengalaminya itu ketika sedang di New York nih, dan sempat tertunda sampai pulangnya lama, baru bisa akhirnya kembali ke Indonesia. Nah, kemudian kita juga akan dengarkan sharing dari Mak Centong, bagaimana beliau sebagai pasien COVID yang sudah menjadi sebuah brandingnya beliau bahwa sembuhnya dalam 4 hari. Ini kita mau dengarkan bagaimana tips-tipsnya beliau supaya bisa menghadapi dan menang dari pergumulan perjuangan melawan COVID-19 ini. Dan beliau juga sampai saat ini masih merawat anggota keluarga yang masih dalam proses pemulihan, ya Mak ya. Nah, sebagai pembukaan, saya undang dengan hormat Pak Timotius Talib untuk memberikan kata sambutan.
Saya persilakan Pak Talib. Terima kasih. Oke, terima kasih terima kasih Desi. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Thank you sudah bergabung di acara Zoom kita pada malam hari ini. Nah, kami sebuah organisasi bernama Aspirasi, yaitu singkatan dari Asosiasi Penulis dan Inspirator Seluruh Indonesia, di mana ketua umumnya Pak William Wiguna, saya sendiri sebagai wakil ketua internal. Kami memang sering mengadakan acara khusus untuk para penulis dan pembicara dengan misalnya launching buku, gathering, dan lain-lain. Nah, berhubung kondisi COVID ini, kita tidak bisa mengadakan acara. Nah, kebenaran saya juga, satu lagi, Profesor Roy Sembel adalah salah satu pembina kami. Nah, beliau juga baru kena COVID dan sembuh. Kemudian ada sahabat saya, Mak Centong, yang saya kenal tahun lalu. Kita sama-sama berjuang untuk sebuah partai, sebuah calon presiden, dan seorang anggota DPR. Nah, beliau juga sangat luar biasa sembuh dari sakit COVID-nya. Nah, untuk itu, maka kami dari Aspirasi berinisiatif untuk membuat Zoom ini dengan mengundang 2 narasumber, di mana beliau-beliau ini pasti punya pengalaman bagaimana sih kena COVID dan sembuh, apa yang dirasakan, dan lain-lain. Maka dari itu, kita akan sama-sama dengar, dan saya juga mengundang teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa via chat. Kemudian juga siapa tahu ada salah satu juga yang penyintas COVID yang sudah sembuh dan kepengen sharing, sangat kita harapkan. Gitu aja, semoga acara Zoom ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat yang luar biasa, dan terutama kita juga berdoa untuk kita semua agar selalu diberi kesehatan sehingga bisa terhindar dari penyakit yang mengerikan ini. Gitu aja, selamat malam dan merdeka. Merdeka, amin. Terima kasih Pak Talib atas sambutannya. Dan kita langsung masuk ya Bapak Ibu ke sharing dari narasumber kita yang pertama, yaitu Profesor Roy Sembel. Kami persilakan Prof. Roy Sembel untuk memulai sharingnya. Terima kasih. Selamat malam, tapi semangatnya semangat pagi. Kedengeran nggak suara saya Bapak dan Ibu? Kedengeran. Oke ya. Nah, ini boleh share file sebentar ya. Ini bukan file sih, ini ada YouTube ya. Mungkin ini bisa kelihatan ini. Bisa lihat nggak ini? Padahal udah. Sampai $1.000. Nah, kondisi kota New York saat ini memang masih dalam keadaan darurat. Tapi gimana kalau saya buka aja sedikit kali ya? Capek juga ngomong. Oke, kondisi kota New York saat ini masih dalam keadaan darurat. Sampai hari ini sudah sekitar 199.000 orang yang terpapar corona dan hampir sekitar 16.500 orang yang meninggal dunia. Dan kalau kita pergi ke apotek sekarang semua ditutup dengan plastik. Jadi kalau kita informasi dari kantor konsulat jenderal Republik Indonesia yang ada di kota New York yang mencakupi 15 negara bagian di wilayah timur Amerika, saat ini sudah ada 14 orang Indonesia yang meninggal dunia karena terpapar virus corona. Tapi bukan hanya itu saja. Ada 26 warga Indonesia yang sembuh dari virus corona. Dan salah satunya adalah Profesor Dr. Roy Sembel. Beliau datang ke New York untuk mengunjungi anaknya, tapi kemudian sempat masuk rumah sakit karena terkena COVID-19 dan sempat dirawat beberapa hari, diisolasi di rumah sakit di Amherst. Nah, pemirsa, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Profesor Roy. Gimana kalau kita ikuti obrolan saya dulu dengan Profesor Roy? Iya. Pengalaman di rumah sakit. Oke, itu kira-kira liputannya dari Voice of America ya. Waktu saya di rumah sakit, terus kemudian sembuh, dan kemudian langsung diliput oleh Voice of America. Jadi ceritanya, pengalamannya tuh waktu saya ke Amerika tuh dalam rangka kelahiran cucu yang pertama. Gitu. Itu rencananya cucunya lahir tanggal 21 Maret. Makanya saya tanggal 19 Maret dari Jakarta. Nah, penerbangannya cukup jauh tuh dari Jakarta ke lewat Qatar ya, lewat Doha, kemudian dari Doha ke New York gitu ya. Nah, itu perjalanannya di atas pesawat sendiri bisa 14 jam, bisa 9 jam ya, ada 2 tahap gitu ya. Sampai di New York saya tanggal 20. Ya,
Kemudian di New York tuh lagi mau lockdown, jadi barusan diumumkan karena lagi naik, lagi pusat COVID dunia waktu itu lagi naik, mau di lockdown. Kemudian orang-orang pada ke supermarket untuk nyetok makanan ya. Ya saya juga sampai di New York juga bantu sana ke supermarket untuk nyetok makanan, ramai juga, mungkin salah satu sumbernya dari situ juga ya. Kemudian tanggal 27 pagi-paginya saya jemput baby-nya dari rumah sakit ya, rumah sakit anak gitu ya, bareng-bareng sama bapaknya baby, mantu saya, karena anak saya kan di operasi sesar jadi nggak bisa jalan dulu. Nah kemudian pagi-paginya itu belum terasa apa tanggal 27-nya. Kemudian 27 malam mulai demam. Saya pikir tadi demamnya biasa aja, namanya juga demam ya, minum obat anti demam itu bisa langsung sembuh lah gitu ya. Pertama kali minum obatnya turun panasnya, tapi kedua ketiga kali nggak mempan lagi, makin lama makin parah. Kemudian mulai nafsu makannya hilang, kemudian juga tidurnya jadi susah dan seterusnya. Akibatnya apa? Berat badannya turun terus karena nggak makan gitu ya. Kemudian sampai dengan tadinya saya pikir udah ini nggak apa-apalah, menyangkal bahwa ini bukan COVID lah, bukan COVID. Tapi makin lama makin parah, akhirnya tanggal 3 Aprilnya ya udahlah saya telepon dokter untuk diperiksa. Ya. Tapi karena lagi ramenya di New York, ya, waktu itu lagi pusat COVID dunia, orang lagi pada takut barangkali, itu baru dapat bisa periksanya itu tanggal 5-nya, jadi 2 hari baru dapat giliran. Diperiksa dari pagi sampai jam 3, masuknya pagi sampai jam 3, itu ternyata sampai jam 3-nya itu dokter sudah kesimpulan, banyak sekali yang diperiksa, ini itu semuanya diperiksa, kesimpulannya adalah ini udah benar nih COVID ya. Nah, meskipun udah siap-siap tapi rada ini juga kaget juga, gitu. Namanya masih manusia juga, profesor juga manusia ya, Mas Centong ya. Anyway, kemudian tapi katanya dokter berhubung rumah sakitnya penuh, lagi ramai sekali soalnya waktu itu, jadi diprioritaskan sama pasien-pasien yang sudah lebih parah dari saya. Jadi coba dirawat di rumah, isolasi diri dulu di rumah. Nah, kebetulan di apartemen anak saya ada kamar atapnya, kamar atap tuh yang bentuk gitu tuh. Kemudian jadi bisa tersendiri lah di kamar atap. Nah, katanya dokter kalau makin parah telepon aja. Benar sih, tanggal 5 malamnya makin parah, 6 malamnya makin parah, kemudian telepon dokternya, dapat tanggal 7 suruh cepet-cepet datang, diperiksa, oh ya benar nih udah waktunya masuk rumah sakit. Oke, singkat cerita di rumah sakit juga udah berat badan mungkin udah turun 10 kilo gitu. Jadi bagi para wanita yang ingin berat badannya turun, bisa dicoba sakit COVID-19 dulu. Jangan. Itu bercandanya begitu. Nah ini udah turun 10 kilo, udah kurus, udah dokternya udah bilang kamu ini udah kurang gizi dan dehidrasi. Coba deh makannya gimana, susah makannya. 1 sendok aja udah mau muntah lagi. Udah nggak ada rasanya, mau muntah lagi. Ya, tapi berjuang sekali. Apalagi di rumah sakit kan makanannya makanan tipe Amerika tuh ya. Ya, jadi bukan mulutnya Indonesia ya. Nah, jadi tambah parah lagi susahnya. Tapi terpaksa dipaksa terus. Pokoknya saya memaksakan diri untuk tetap makan, coba minum pelan-pelan ya. Tentu di rumah sakit yang standar ya. Ada infusnya, ada obat antibiotik untuk batuknya. Oh ya batuk saya berdarah-darah waktu itu. Yang bikin salah satu kagetnya adalah itu yang mulai akhir Maret sampai awal April batuk udah mulai keluar darah tuh. Biasanya sih nggak begitu katanya, tapi nggak tahu kenapa tuh batuknya saya keluar darah gitu ya. Itu juga yang bikin ngeri juga sebenarnya. Nah kemudian juga pokoknya disuruh kasih makanan yang inilah, disuruh kasih makan yang bergizi, tapi susah juga masuknya, tapi tetap dipaksa gitu. Anyway, satu kamar tuh isinya 2 orang, dibatasin dengan tirai gitu ya. Kayaknya kawan sekamar saya lebih parah dia ya. Dia udah pakai ventilator dan lain, syukur-syukur saya nggak perlu pakai ventilator meskipun batuk-batuk dan seterusnya ya. Anyway, sampai pada satu titik itu makin turun parah. Pada satu titik saya mimpi ketemu almarhum ibu saya dan almarhum oma saya gitu ya. Tapi bagusnya almarhum ibu saya dan almarhum oma saya senyum-senyum gitu, kasih semangat gitu. Ya, sejak itu mulai balik lagi, grafiknya mulai balik ke atas lagi, makin semangat, makin rasa yakin bahwa itu bisa sembuh. Nah, tentunya dalam prosesnya itu juga berusaha untuk mikir yang bagus-bagus. Kemudian kalau menghindari
WhatsApp grup yang isinya macam-macam yang aneh-aneh, pokoknya ditutup semuanya. Anyway, pokoknya ditutup sebanyak mungkin WhatsApp grupnya supaya nggak terlalu mengganggu istirahat juga gitu kan, seperti itu ya. Nah kemudian kalau kebetulan saya kebagian yang tempat tidur yang dekat jendela, jadi kalau di jendelanya itu pagi-pagi, siang-siang, sore-sore ada matahari, saya mulai beringsut meskipun ada banyak dikasih banyak apa nih ya, instrumen-instrumen di sini pelan-pelan gitu. Oh ya, satu hal yang bagus di Amerikanya itu, setiap jam 7 malam di perempatannya rumah sakit itu orang pada berhenti, pada nyalain klakson, pada orang datang bawa trompet itu selama 5 menit setiap malam itu memberikan semangat kepada petugas kesehatan di sana ya. Itu sesuatu yang sangat positif sekali ya. Jadi itu saling mendukung satu dengan yang lainnya, bagus sekali di situ. Oke, singkat cerita, kemudian jadi grafik kesehatan saya mulai naik. Dan saya minta, dok, ini kayaknya saya udah sehat daripada di sini dengar teman samping teriak-teriak, kamar sebelah teriak-teriak, ngeri ya. Jadi tambah stres kali di rumah sakit. Udah saya pulang aja boleh nggak? Ya, coba saya cek gitu ya. Belum hari ini belum bisa. Coba kita cek lagi besok ya, katanya gitu. Oke, tentu memberikan semangat pada diri sendiri. Kemudian self talk yang positif, yakin besok udah. Oke, makanya dia benar-benar dipaksa benar. Nah emang mulai pelan-pelan dia mulai nggak menurun lagi, saya mulai naik, grafiknya mulai naik. Kemudian besoknya diperiksa sama dokternya, oh ya udah boleh pulang. Namun ini belum sembuh benar ya, jadi harus self isolasi diri di rumah, harus ada isolasi diri. Oke dok, ya siap gitu. Terus pulangnya gimana dong? Oh, pulangnya saya kasih ambulans katanya dokter. Jangan dok, nanti satu RT, nggak ada RT sih di sana. Satu RT jadi sebo semua kalau ambulans datang. Udah biarin besan saya yang jemput nih. Kebetulan besan saya punya mobil yang rada panjang, dia di depan, saya di belakang gitu tetap pakai. Oke, pulang ke rumah. Nah ini naik kan isolasi diri nih. Isolasi diri naiknya ke kamar atap tuh lantai 3. Lah. Orang lagi nggak sehat, lagi jalannya susah, harus naik ke lantai 3, nggak bisa ada yang nuntun kan, harus jaga jarak semua ya. Jadi satu tangga berhenti, masih ngos-ngosan kan, satu tangga berhenti. Cukup lama juga, akhirnya nyampe juga ke lantai 3. Udah kemudian udah istirahat, kemudian pokoknya segala sesuatu yang bagus-bagus dipikirin. Kemudian juga ngelihat video yang lucu-lucu dari YouTube yang lucu-lucu, ya. Kemudian nyanyi-nyanyi yang seru-seru, lucu-lucu, yang gembira-gembira gitu ya. Terus mulai pelan-pelan mulai olahraga ringan dan seterusnya ya. Sambil kerja juga tuh. Jadi sambil ada kelas-kelas online, udah untung kelasnya online ya. Jadi dosennya nggak harus lokasi kan, pakai kelas online. Pas di Jakarta sudah mulai kelas online kan itu. Nah itu. Jadi tetap dilaksanakan kerjaannya supaya nggak bosan, dan tentunya harus persiapan untuk keseimbangan antara kerja dan juga antara istirahatnya, kira-kira gitu. Singkat cerita, pelan-pelan mulai naik kesehatannya. Akhirnya setelah kira-kira 14 hari di rumah, udah rasanya udah yakin, meskipun masih kurus sih. Jadi nanti kita lihat deh, saya masih, kalau sekarang kan udah kelihatan gemuk ya, Kalau waktu itu Prof Roy, maaf, kepencet mute sepertinya Prof, suaranya. Rupanya tadi hostnya kasih mute semuanya, termasuk kena saya mute-nya rupanya. Karena tadi ada suara-suara yang bocor dari pesertanya kayaknya, jadi di mute semuanya. Anyway, jadi singkat ceritanya, meskipun masih kurus tapi udah mulai baik, kemudian mau tes swab-nya lagi, tapi ngantrinya panjang, baru akhir April dapat kebagian tes swab, karena lagi rame banget gitu ya, di New York lagi pusat COVID ini rame banget ya. Orang pada takut, pada coba tes swab di mana-mana gitu. Nah kemudian dites, yakin 2 hari kemudian keluar hasilnya ya udah negatif dan sudah punya imun ya. Jadi selain negatif juga ada dites ada imunnya terhadap COVID. Dan anehnya nih, keluarga saya yang satu apartemen sama besannya saya itu yang waktu sebelum tanggal 27 kan kami berinteraksi terus tuh ya. Itu semuanya ternyata sudah punya imunnya juga. Negatif tapi punya imun.
Artinya apa? Mereka sempat terpapar sama saya tuh ya, sempat terpapar sama saya meskipun mungkin cuma sedikit terpaparnya, jadi langsung tubuhnya reaksi mengembangkan imunnya gitu ya. Jadi nggak sampai harus masuk rumah sakit dan lain. Mungkin ada sedikit batuk-batuk sedikit mungkin ya, tapi nggak harus sampai masuk rumah sakit gitu. Jadi totalnya ada di rumah saya berarti ada 5, di tempat biasa ada 4, totalnya 9. Semuanya punya imun karena mungkin sempat sedikit kayak divaksin mungkin ya. Jadi ketularan saya sedikit, jadi kayak dikasih vaksin, kemudian tubuhnya langsung mengembangkan imun, jadi langsung ada punya kekebalannya. Ya udah, begitu udah dites COVID-nya negatif, semuanya juga negatif, punya imun, ya udah boleh gendong bayinya nggak berapa lama kemudian. Nah itu nanti ada fotonya saya gendong bayi ya. Oke, ini saya kasih share foto-fotonya. Singkat ceritanya gitu, ceritanya sekarang saya mau share foto-foto saya. Mana nih? Ini ya. Bentar. Kasih waktu foto-foto saya. Ya. Nanti saya upload ke ini ya. Nanti saya upload ke apa namanya ke chatnya. Bisa upload ke chat nggak ya filenya? Oke. Jadi ini sedikit cerita sedikit tentang saya. Namanya saya Roy Sambel. Jangan keliru jadi sambel ya, Mak Centong ya. Sambal itu pedas loh. Ini saya orangnya nggak terlalu pedas-pedas amat kok saya sebenarnya. Oke, sebagian karir saya di akademik jadi profesor tahun 2005, kemudian sebagian juga ada di dunia bisnis. Kira-kira seperti itu. Kalau mau kontak saya bisa lewat email, bisa lewat sosial media. Nah, ini tadi saya udah cerita episode ini. Nah, kemudian dalam prosesnya yang tanggal 7 April sebelum ke rumah sakit tuh sempat kirim artikel. Karena meskipun sakit-sakit berusaha untuk tetap produktif lah kira-kira gitu untuk melatih mental dan pikiran supaya tetap alert gitu ya. Oke, ini foto-fotonya nih, ini waktu baru sembuh nih. Saya gendong cucu saya nih, masih kurus, lihat tuh, kan beda kalau sekarang kan udah gemuk ya. Jadi udah cucunya udah lahir, udah senang-senang, udah bisa digendong sambil saya kerja online. Ini kamar saya gitu ya. Kemudian jadi home office di sini. Oke gitu. Nah kalau yang ini pas pulang dari Amerika, akhirnya dapat juga setelah ditunda berbulan-bulan, setiap kali mau itu udah confirm batal, karena pesawatnya nggak ada gitu, nggak jadi terbang karena ada lockdown di New York, kemudian PSBB di Jakarta dan seterusnya ya. Nah kemudian waktu sampai di Qatar ini lihat kosong, apa namanya airportnya masih kosong, sepi banget gitu ya. Anyway, ini pasti wawancara sama Voice of America dan lain-lain. Ini sampai Jakarta masih ke rumah yang di Kalimalang untuk mengasingkan diri dulu 14 hari di sana, disambut oleh ini ada welcome home COVID-19 survivor dari teman-teman di IPMI ya. Kan saya kerjanya jadi profesor di IPMI ya. Oke, kira-kira kalau ini yang sama Berita 1, wawancara Berita 1. Nanti saya kasih linknya di chatnya juga ya. Oke, kira-kira seperti itu. Sementara dari saya ini dulu, saya kembalikan kepada moderatornya. Terima kasih. Oke, ini saya taruh itu linknya dari YouTube ini ya. Saya taruh link YouTube-nya di chat kalau yang mau lihat lebih lengkapnya. Tadi cuma sepintas soal itu dia. Ada di chat kalau yang mau lihat. Terima kasih banyak Prof. Roy. Waduh, sharingnya. Ternyata waktu mau nengokin cucu pertama yaitu Prof ya, yang lahir di New York ya. Oke. Sorry Prof, tadi mulai dari ketahuan maksudnya positif, benar-benar terkonfirmasi bahwa itu memang Prof terjangkit COVID-19 sampai dengan ketika hasilnya negatif dan sudah punya imun, itu total waktunya berapa hari ya Prof? Oke, sekali lagi mulai terasa demam pertama kalinya tanggal 27 malam, 27 Maret malam. Kemudian masuk rumah sakitnya setelah ngantri-ngantri ya, setelah ngantri untuk tesnya, ngantri untuk masuknya itu tanggal 7. Kemudian tanggal 11-nya udah boleh keluar dari rumah sakit gitu ya. Tapi kemudian yang benar-benar kan harus ini dulu 14 hari mengasingkan diri dulu di kamar atap lagi, baru lagi mendapat giliran karena swabnya masih susah, waktu pada ngantrinya banyak banget ya, susah. Akhirnya baru dapat swabnya itu pada akhir Aprilnya, meskipun udah yakin udah sembuh lah, soalnya setelah pulang dari rumah sakit 1 minggu aja udah kembali itu mulai naik lagi berat badan udah naik, nafsu makannya udah nggak ada masalah lagi ya. Jadi kira-kira gitu, nggak tahu persisnya jadi sembuhnya kapan, pokoknya begitu sudah dibilang sama dokter udah boleh keluar dari rumah sakit itu yang tanggal 11 tuh,
itu sebenarnya kesehatan udah mulai membaik. Mungkin kalau yang itu yang dimaksud dengan sudah mulai membaiknya, tapi belum ke bagian swab test untuk untuk mengkonfirmasi. Tapi dari dokter periksanya dengan tes yang macam-macam, termasuk swab test juga di rumah sakit ya, itu sudah boleh pulang. Meskipun katanya kamu tetap harus mengasingkan diri dulu karena mungkin masih ada virus-virus yang terbawa, jadi harus mengasingkan diri di rumah selama 14 hari. Tapi intinya itu tanggal 11 udah, padahal tanggal 10-nya sih sebenarnya juga udah rasa membaik, cuma dokternya bilang belum boleh pulang, baru tanggal 11-nya boleh pulang. Nah, kira-kira gitu itunya episodenya dari saya tuh. Oke, baik, terima kasih Prof. Roy. Berarti dari mulai ada gejala 27 Maret sampai dengan 11 April kurang lebih 14 sampai dengan 15 hari ya. Baik, kira-kira begitu. Ya, terima kasih banyak. Nah, nanti kita akan lanjut lagi dengan Prof. Roy di sesi tanya jawab. Dan untuk sesi sekarang kita mau lanjut nih dengar dari Ibu Restu atau Mak Centong. Katanya agak-agak kayak bergetar gimana-gimana kalau dipanggil Ibu, ya lebih senangnya dipanggil Mak Centong. Memang udah nama bekennya. Baik, Mak Centong, dipersilakan untuk memulai sharing, Mak. Terima kasih, Mak. Semangat. Masih mute ini, mungkin Pak William host, apa perlu di-unmute dari host nggak? Atau Mak Centong bisa unmute sendiri? Bisa unmute sendiri. Bisa. Oke. Nah, halo, ya, selamat malam Kak Desi, selamat malam teman-teman. Saya akan sharing ya, mungkin saya akan mundur ke belakang. Jadi kalau teman-teman yang sudah kenal saya, kalau melihat saya kena terpapar COVID, pasti mereka pada bilang begini, nggak kaget kalau Mak Centong terpapar. Satu, terus kedua, waduh, yang dipikirin bukan saya. Mungkin kalau saya sih dianggapnya tembok Cina kebal kali ya, kuat gitu. Tapi mereka pada mikirin suami saya, si ayah. Karena teman-teman saya itu, kenal saya itu lebih juga kenal dengan ayah. Jadi sepasang gitu. Jadi mereka, wah kalau mak mau deh, gak aneh kalau kena. Kalau ayah yang dikhawatirin. Kenapa saya dibilang nggak kaget? Karena saya ini selama hampir 6 bulan, begitu COVID diumumkan, dari lockdown, PSBB, transisi, sampai rem mendadak gitu ya, saya itu beraktivitas, bergiat sosial, bergiat sedekah. Dan saya sering upload di medsos saya. Terus mereka pada bilang gini, Mak lu hati-hati, Mak hati-hati gitu kan. Mereka nggak tahu ya, mungkin mereka lihat dari fotonya. Padahal saya super hati-hati. Saya berani keluar kalau nggak ada orang. Kalau ada orang saya ngumpet gitu ya. Tapi kalau di di FB kan seolah-olah saya warawiri gitu. Next, kenapa saya jaga itu? Karena saya takut suami saya komorbid. Saya begitu Pak Jokowi mengumumkan ada korban pertama Indonesia ya tanggal 2 Maret. Itu saya sudah di booking orang. Mak borong masker di Glodok. Mak borong termogan. Mak borong sanitizer. Baru Pak Jokowi setengah jam kita sudah ada di Glodok. Jadi benar-benar itu aktivitas Mak, jadi nggak kaget kalau saya kena. Tapi saya mau cerita, saya nggak mau cerita obat, kita sudah janji. Begitu kita ada COVID, saya kumpulin anak saya saya kumpulin 2. Gini nak, ini COVID penyakit yang masih belum jelas. Kalau ibu terpapar, terus menularkan kamu, menularkan ayah, jangan kaget. Jangan salahin ibu, saya bilang gitu. Jangan salah-salahkan. Kalau ibu nggak ada umur, ayah nggak ada umur karena COVID, jangan mensalah-salahkan. Iya Bu, gitu kan. Terus jangan kasih tahu ayah tentang berita COVID. Jadi suami saya tidak tahu COVID sampai sekarang. Dia taunya sinetron Indosiar yang begini, ku menangis, gitu aja. Suami saya tuh tahunya sinetron Indosiar, sampai saya tahu COVID. Nah itu. Jadi itu sekilas ya. Nah, kapan Mak kena? Mak ini kena dari klaster keluarga. Jadi ketika di luar, Mak itu membentengi dengan protokol yang ketat. Begitu di rumah, jebol. Kenapa jebol? Kebetulan tanggal 17 Juni, 17-18 tuh malah setiap hari goes terus gitu. Memang kan kalau efek goes, paha pegel.
Mak tuh gak sadari sebetulnya wah ini efek goes. Padahal mak itu udah terpapar herpes zoster. Jadi gejalanya diawali dengan herpes. Jadi kalau habis goes garuk-garuk keluar kayak cacar air gitu kan. Saya pikir apa ini pakai legging atau kena debu-debu gitu. Oke. Terus pulang goes tanggal 17, tanggal 18, mak datang ke rumah kakak. Kebetulan kan kakak ini punya warung. Mau nggak bikinin sedekah? Gitu kan. Mau gitu kan. Mau bikinin sedekah. Mak kasih duit ke dia. Karena dia nggak pakai rekening, mak lah gitu. Saya kasih duit. Terus begitu saya kasih duit, saya nggak tahu kalau dia sebetulnya sudah terpapar. Sekeluarga itu sudah terpapar dari menantunya yang polisi. Tapi mereka juga nggak tahu kalau mereka terpapar. Jadi mak kasih duit. Begitu kasih duit, balikin lagi tuh duit. Kembaliin. Ada kali itu duit bolak-balik sampai 6 kali. Kurang, tambahin lagi, bolak-balik, tukerin lagi. Dan ketika ngomong, saya pegangin tuh duit. Dia juga pegangin duit bolak-balik gitu. Saya curiga di uang. Kebetulan saya habis capek. Nah, setelah itu, pembantunya mondar-mandir ke rumah ngasih lauk diletakin. Pembantunya itu juga positif, tapi kita nggak tahu kan kalau setelah ada kejadian. Nah, pada tanggal 21 pasien pertama di keluarga kita yaitu mantunya kakak saya, dibawalah ke RS Polri. Terus begitu pasien pertama di tracing. Teman-teman, saya salut sama keluarga saya. Mungkin nggak semua orang mau mengaku COVID. Kalau kakak saya dan saya mengumumkan keluarga kita COVID. Mau tahu nggak kita mengumumkan keluarga kita COVID ke kampung kita? Langsung nggak ada yang mau lewat depan rumah kita. Nggak ada yang mau negor lewat WhatsApp. Pada ketakutan. Gitu kan. Kita jadi, loh maksud kita baik. Kita mau umumkan supaya orang yang pernah bertemu dengan kita, ayo tolong periksa kesehatannya. Nah, begitu kakak pertama, besokannya kita di swab. Saya nggak ikut swab, Mak. Korban. Hampir 6 orang jatuh. Kebetulan, Mak yakin nggak bakalan kena yakin. Karena apa? Cuman ketemu megang duit aja udah selesai gitu kan. Nggak bakalan kena. Tapi ternyata herpes ini makin melebar. Herpes di paha makin melebar. Begitu herpes makin lebar di paha, banjir di rumah, banjir. Nah ketika banjir, saya sempat, kan banjir nih 25 cm di rumah. Begitu surut, saya bebenah. Begitu bebenah, habis enak kan kalau banjir kan main bebenah gitu. Malamnya saya panas, 38,2. Tapi saya sempat oksi bagus, nggak sesak napas. Nah, ketika banjir kan tadinya saya udah ngungsi, udah tidur di kamar gosokan, pokoknya udah kayak upik abu deh, karena takut sama si ayah. Anak saya, Bu, ikut Bu, sini tidur sama saya. Anak saya meluk saya. Nah, anak saya makanya terpapar juga. Oke. Akhirnya karena banyak keluarga yang kena, tanggal 28 Mak di swab. Mak di swab tanggal 28. Ini herpes sakitnya ampun, minta ampun. Sekarang masih ada bercaknya. Pokoknya menggigil macam-macam. Terus mulut juga pahit. Masih nggak yakin kena COVID, masih nggak yakin. Terus begitu di swab, siapa yang mau ikut swab? Siapa yang pernah ketemu ini kan kita tracing. Saya ikut swab, bertiga ikut swab. Begitu ikut swab, tahu-taunya masih nggak yakin, gua kena nggak yakin gitu kan, pasti negatif gitu. Tahu-taunya tanggal 1 Oktober, Mak ditelepon jam 15.45 dari puskesmas kecamatan. Bu, Ibu restu ya? Ibu positif. Hah? Positif? Salah kali restu yang mana positif? Saya masih nggak yakin gitu kan. Terus saya sempat bilang begini, masa sih gue kenanya tanggal 1 tuh, gue baru mau balas-balasin chat tentang kesaktian Pancasila nih, saya bilang tunggu dulu ya, saya bilang gitu kan. Terus, Bu ini serius, bener? Nah, begitu dia kirimin saya hasil swab positif, baru saya yakin itu positif. Saat itu cuman begini,
tolong saya dikeluarkan dari rumah saya karena ada suami komorbid. Saya bikin videonya tapi saya mohon maaf nggak share ke situ. Nah, saya sama seperti dengan profesor. Saya sempat dimimpikan oleh orang tua saya, yaitu begini. Ibu saya datang udah menggandeng saya. Nggak ada senyum seperti mamanya profesor, nggak ada senyum. Cuman ibu saya nempelin uang gitu. Begitu nempelin uang, saya udah jalan, ibu saya udah jauh. Terus kakak saya sama anak saya, Bu, ibu. Terus kelepas gitu. Aduh, mimpi apaan nih saya malam-malam kayak gini. Dah. Akhirnya kata puskesmas, ibu bisa keluar dari rumah, ibu bisa ke rumah sakit. Tapi nunggu hari Senin karena harus ngantri dulu. Saya saat itu, wah hari Senin bakalan makin parah saya, bakalan makin terpapar. Akhirnya mungkin ini buat pelajaran ya orang-orang Indonesia. Begitu kita positif, print semua ininya, print semua hasil print, fotokopin KTP, fotokopin kartu kesehatan. Saya datang sendiri ke RS Polri, saya nyusul ke kakak saya. Begitu mau nyusul, masuk UGD, saya cuma taruh di depan UGD COVID, kan UGD COVID beda dengan UGD biasa. Pasiennya mana Bu? Pasiennya saya sendiri. Hah? Pasiennya ibu sendiri? Iya. Saya nggak bayangin masuk UGD seperti UGD biasa. Begitu pintu dibuka, masuk UGD, kita nggak bisa keluar lagi. Seperti kita masuk di dalam penjara. Saya menyaksikan, mohon maaf, rintihan napas, ada yang ada yang tolong, saya sampai lari. Gue pulang aja deh gue deh, gitu kan ya. Udah nggak bisa. Di UGD itu kurang lebih ada 30, ya Allah. Ini yang namanya kiamat di depan mata. Saya menyaksikan orangnya, tau-taunya, ketek, ya Allah. Saya sempat, gimana caranya ya? Saya tuh penakut, gimana nih? Saya malah balasin WhatsApp aja. Ada yang mati, saya kasih emot-emot untuk menutupi ketakutan. Ya Allah, gue ada di sini. Udah gitu kan saya di UGD RS Polri. Di depan di RS Polri itu kebetulan banyak polisi yang terpapar. Polisi-polisi yang terpapar, bayangin aja depan saya pasien polisi, ada 5 polisi. Itu pistol di pinggangnya tuh nongol. Saya bilang, Pak, kok masuk UGD bawa pistol? Karena ini kan istri kedua, Bu, jadi nggak boleh ditinggal gitu kan. Terus saya nyaksikan anak-anak kecil. Pokoknya kematian itu di depan mata. Ya. Kematian itu di depan mata. Akhirnya saya cuma begini, gimana ya gue ngatasin ini? Saya akhirnya pesen teman saya, tuh lu beneran di UGD? Iya. Lu makan apa tuh? Pesen dong nasi rawon. Pokoknya saya melakukan apapun supaya kesan menyeramkan di IGD itu hilang gitu kan. Akhirnya hari kedua saya masuk ke ruang perawatan. Ketika masuk ruang perawatan, saya ditanya, Bu, karena kan kakak-kakak saya dapat di VIP, tapi saya bilang gini, Bu, Ibu nggak dapat di VIP, Ibu dapatnya di teratai, satu kamar berdua, nggak apa-apa. Karena ternyata pasien-pasien COVID, walaupun di VIP, itu justru malah stres. Jadi kalau yang sendiri di kamar, nggak tahu ya kalau yang senang biasa sendiri, mereka rata-rata stres. Terus akhirnya saya bilang, boleh deh saya berdua. Tapi boleh nggak saya pilih? Yang satu pasiennya jangan yang kayak profesor tadi, jangan yang ngap-ngapan. Saya bilang, kalau bisa yang sehat kayak saya, yang nggak terlalu parah gitu. Nggak bisa milih, Bu, teman ibu siapa gitu kan. Nah, akhirnya saya dapatlah di kamar yang satu ruangan ada 20 pasien, 20 kamar, 10 kamar, 20 pasien, kamar mandinya cuma 2. Karena kamar mandinya gelap, saya sampai nggak berani kencing. Aduh, udah biarin deh gue ngompol dah, gitu kan ya. Karena takut gitu kan ya. Aduh, bayangin, udah lorongnya panjang, terus perawat itu, mohon maaf nih, saya bukan ceritakan nakes kondisi di Indonesia ya. Nakes itu cuma datang 3 kali, jam 6, jam 12, sama jam 11 malam. Selebihnya Pak WhatsApp. Jadi kalau ada yang suster minta ini, suster minta itu, nggak bakalan dapat gitu. Sampai ada pasien yang teriak-teriak,
suster, saya keluar darah. Kalau belum masuk, nggak akan masuk. Nah, saya kebetulan berteman, teman sebelah saya, ada Mbak Nong namanya. Mbak Nong ini, mohon maaf ya, janda yang baru dapat pacar dan video call. Jadi dia video call mulu, pacaran mulu. Saya terbantu oleh beliau. Saya terbantu, terhibur. Karena saya takut. Bayangkan, kalau saya malam-malam mau kencing, saat itu gimana? Untung Mbak Nong ini senang begadang video callan. Jadi biarin deh, nggak apa-apa dong. Dia berasik-asik, yang penting saya ada suara. Nah, ada keajaiban ya yang saya alami, yang bikin saya sembuh. Selama saya di UGD, 2 malam di ruang perawatan, saya mimpi. Sebetulnya bukan mimpi ya, kayak nyata, tapi itu mimpi gini. Jadi kalau siang, saya sengaja nggak mau tidur. Saya nggak mau tidur siang, supaya entar malam saya tidur gitu kan. Nah, tiba-tiba malam juga nggak bisa tidur, walaupun siang saya nggak tidur, malam nggak bisa tidur. Saya lelap. Di dalam 3 malam, saya didatengin, mohon maaf, penderita kanker, duafa, petani-petani, yang mohon maaf nih, bukan saya ria, yang saya sudah bagi sembako, yang sudah jadi sahabat saya. Masa datang, saya sampai gini, Bu, kok Bapak besuk saya, Pak? Akhirnya Bapak kena COVID. Bu, Ibu cepat sembuh, Bu ya. Aduh Bapak, saya belum ngasih beras. Itu kayak nyata. Sampai saya bilang, begitu bangun loh, kok nggak ada orangnya gitu. Saya nangis, cuma saya bilang sama Tuhan, ya Allah, mungkin saya selama ini nggak pernah kurang amanah sebagai pengelola sedekah. Atau enggak saya kurang adil, atau enggak saya pernah korup, atau enggak saya pernah makan kali sedekah itu. Ya Allah, ampuni saya, saya bilang gitu. Saya janji saya besok datang, saya bilang begitu kan. Begitu saya tidur, mimpinya nyambung lagi. Bu, Ibu sembuh ya. Aduh, lo kok datang lagi tapi orang yang berbeda gitu kan. Saya sampai akhirnya saya turun, saya minta tolong Banong tolong dong ambil wudhu anterin saya sholat duduk di tempat tidur. Saya bilang sama Tuhan, saya minta sama Allah, ya Allah, kalau saya memang nggak ada umur, itu kondisi saya, badan saya lagi panas ya. Saya tolong dong, ya Allah, saya dimimpiin ketemu anak dan suami. Sholat saya cuma gitu, saya tolong dong dimimpin ketemu anak dan suami, terus tolong dong saya jangan diwafatkan dalam kondisi COVID. Saya pingin wafat tuh di rumah, saya bilang. Tolong negatifkan saya dulu, saya begitu kan. Sama Allah saya minta doanya nawar, toh gak? Tanya apa? Begitu tidur mimpinya ketemu orang sedekah lagi. Kayak episode sinetron, ya Allah, saya salah apa? Ya Allah, saya salah apa? Saya bilang begitu kan. Saya minta maaf, saya minta ampun, ya Allah, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya saya jam 11 malam, saya antara ngimpi enggak, kaki saya ada yang tepuk. Begitu tepuk, aduh. Saya kaget, ternyata apa? Nakes. Bu, bangun Bu. Itu malam pertama saya di ruang perawatan. Bangun Bu. Swab. Aduh, bayangin aja, jam 11 malam di swab ya. Colok gitu kan. Itu tidur. Udah nggak bisa tidur. Nah, besok paginya saya, ya Allah, gua kenapa ngimpi? Akhirnya saya minta sama teman saya, tolong dong saya anterin buku tuntunan sholat. Karena saya saat itu cuma bawa sejadah. Tolong dong saya bawain tasbih sama teman saya Nina. Hari itu saya bukan cuma dapat buku, bukan cuma dapat tasbih dan yasin. Saya dapat nasi padang sederhana, dapat daun kelor, dapat empon-empon. Wah, dapat macam-macam deh. Sampai tuh susternya bilang, Bu, Ibu ini selebritis ya, kok ininya kirimannya banyak banget. Saya begitu banyak kirimannya, benar seperti profesor nggak bisa makan. Saya kayak orang ulang tahun, saya keliling kamar, siapa yang nggak punya susu, siapa kayak ini, saya bagiin satu kamar, gitu kan. Bu, buat Ibu gampang buat saya. Ibu mau rendang, sampai nasi padang, Ibu mau rendang, Ibu mau telur bagi 2 sama saya. Saya cuma makan apa? Makan daun kelor. Saya bilang, Bu, kayak nanti kalau saya pakai susu kerontok deh ini, saya bilang gitu kan, sambil canda-canda gitu kan.
Taunya saya jam 12 baru selesai makan daun kelor. Dibangunin sama ditepok lagi sama nakes jam 12 siang. Malam saya dicolok, paginya saya dicolok lagi, Bu, swab lagi. Terus kayak semalam di swab, Ibu harus di swab lagi. Ternyata hasil swab semalam itu saya negatif. Jadi mereka swab pagi-pagi. Saya bilang, masih sih saya cuma rentang 12 jam di swab. Begitu di swab lagi, ternyata negatif. Tapi kita nggak tahu ya, nggak tahu dikasih tahunya besok. Nah hari Minggu saya sempat pesen, saya tuh yang menolong saya saat itu selain teman-teman, doa teman-teman ya, support teman-teman, adalah OB. Ada OB yang bisa masuk sampai saya bilang, Pak, saya kepingin deh Pak makan gado-gado. Padahal dia mulut pahit. Tapi saya nggak punya duit. Tuh OB, ATM aja saya kasih ke OB. Udah deh Pak, Bapak mau ngapain tuh ATM saya. Tapi OB itu jujur banget gitu. Maka saya tertolong banget dengan OB tuh Pak Agus. Sambil nunggu Pak Agus bawa gado-gado, saya dipanggil. Terus tuh, kenapa Pak? Padahal saya lagi telepon sama adik saya. Ibu abis ini ronsen lagi ya sama ambil darah. Saya lagi ketemu, iya Pak, gitu kan. Iya Bu ya, iya Pak, saya bilang, saya lagi nelpon gitu kan. Nelpon si Agus, Gus, gado-gadonya jangan pakai cabai, saya tadinya gitu. Taunya apa? Ibu abis ini boleh pulang. Pulang Pak. Ya Ibu boleh pulang, kata gitu kan. Karena Ibu udah 2 kali swab negatif. Saya tahu gak saat itu nangis. Masa sih saya negatif? Gue udah kayak film India deh nangis. Terus udah habis nangis, saya nggak mau pulang apa? Bu, orang-orang mau pulang, nggak mau pulang, masalah kali Pak, tolong dibaca lagi. Saya nggak mau pulang. Orang-orang mau pulang, saya nggak mau pulang. Maksud saya bukan nggak mau pulang betah. Maksud saya tolong jangan-jangan diagnosa saya salah. Akhirnya Ibu harus pulang. Orang-orang begitu dibilang pulang langsung ngacir. Kalau saya nggak, saya tunggu sampai 4 jam. 4 jam dari saya dikasih tahu pulang, baru saya pulang. Ternyata saya dikasih pulang cepat, mohon maaf. Tuhan itu benar-benar luar biasa ya. Maha kuasa, maha mengetahui, maha menyayangi, maha melindungi, luar biasa. Terima kasih Allah. Tahu-taunya besokannya suami saya dinyatakan positif, anak saya dinyatakan positif. Bayangkan saya harus jadi pasien, harus isolasi mandiri, tapi saya jadi suster ngesot. Saya tanya sama dokter, dokter boleh gak saya ngurus suami? Kalau Ibu sudah negatif, boleh. Nggak akan terpapar lagi? Enggak Bu, Ibu ngurus suami. Kenapa suami saya nggak saya bawa ke rumah sakit teman-teman? Tanya profesor, bagaimana di UGD COVID? Saya tukang nonton film suster ngesot, film kuntilanak, film apa yang suasana di rumah sakit, nah kayak gitu deh. Persis kayak gitu. Kematian di depan mata, sebelah mata. Suara nakes pakai APD, seret, seret, seret. Aduh, itu tuh kayaknya masih ada nih di kuping saya. Gitu. Dan di sana, kita itu semua berbasis handphone. Suami saya nggak pernah pegang handphone. Suami saya makan aja mesti disuapin. Kalau saya mengantar suami saya ke UGD, ke rumah sakit, mohon maaf, mungkin 3 hari, 4 hari drop. Saya bilang, saya urus sendiri. Saya minta panduan 4 dokter. Jadi selama 2 minggu ini, sampai hari ini, saya mengurus suami saya. Wah, saya bilang, benar-benar deh. Karena anak saya lelah, pengen nangis, ya Allah. Gue nyerah nih, ya Allah. Gue nyerah, ya Allah. Tapi begitu lewat suami saya, Ibu makan. Oh ya Allah nggak jadi nyerah deh. Allah, saya bilang gitu. Terus saya apa? Kadang-kadang kan saya lelah, bagaimana saya menghibur diri? Saya tampilkan foto-foto saya di FB, yang pada foto-foto lawas. Saya balas-balas WhatsApp. Orang-orang malah ada yang bilang, lu mah nggak tahu diri ya, lagi sakit masih ngayap-ngayap, padahal itu foto lawas ya. Gitu. Dan satu lagi saya, mungkin yang terakhir ya, saya merasa sedih. Saya itu sembuh cepat. Ada juga sebagian teman saya yang begini loh, nggak percaya saya COVID, nggak percaya sembuh cepat. Saya cuma bilang, terserah kamu nggak percaya, tapi siapa yang mau bermain, mau iseng-iseng, main-main, mempertaruhkan nyawanya dengan COVID, 1. Terus saya kelebihannya lain apa, suka duka saya banyak punya teman. Yang hadir di sini, yang hadir di Zoom meeting ini,
sekumpulan ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu yang sederhana menurut saya, itu ngumpulin uang belanjanya selama 15 hari, ngirim makanan ke rumah saya. Bagi saya makanan yang terlezat is the best. Dan kenapa saya bisa sembuh cepat, teman-teman? Kenapa suami dan anak saya juga cepat, walaupun tetap harus pakai proses swab dan kita tidak terpapar ini, walaupun kita sebetulnya ada gejala panas parah. Kita ikhlas, teman-teman. Saya ikhlas semua. Saya nggak nangis, nggak panik. Saya nangis ketika disuruh pulang, malah saya nangis. Kita lepas semua. Karena saya selalu berdoa, ya Allah, matiku, hidupku, rezekiku, karena kuasamu. Dah, gitu. Dan yang lebih menguatkan hati saya di WhatsApp-in Ibu Pendeta, di WhatsApp-in Pak Pendeta, di WhatsApp-in Pak Kiai, semua orang di WhatsApp-in siapa aja. Saya bilang, ya Allah, saya bilang, ini doa saya kali yang nggak nyampe, doa-doa mereka yang nyampe gitu. Ternyata memang jangan panik, teman-teman. Jangan panik, lepas aja, serahkan aja sama yang kuasa gitu loh. Kalau memang mohon maaf belum waktunya kita dipanggil sama yang kuasa tutup usia, nggak akan jangan khawatir gitu kan. Gitu. Jadi saya minta teman-teman di sini jangan ada rasa ketakutan. COVID itu ada, COVID itu nyata, ya. Tapi teman-teman jangan panik, jangan rasa takut, jangan rasa malu, dan serahkan semua sama yang kuasa. Karena saya mungkin profesor juga tahu ya, kita itu COVID memang semua belum ada obatnya. Saya selama di rumah sakit saya cuma dikasih paracetamol, ya kan? Saya cuma dikasih paracetamol gitu. Terus selebihnya ya memang ya udah saya stop dulu ya. Stop dulu ya Kak ya, nanti tanya jawab aja Kak ya. Oke, baik. Terima kasih Mak Centong. Sharingnya panjang dan cukup mengharukan ya teman-teman semua. Sebelumnya ini saya bacakan dulu ada satu pertanyaan di chat room kepada Prof. Roy dan mungkin nanti Mak Centong juga menjawab ya karena kan sama-sama penyintas COVID nih. Pertanyaannya apakah kehilangan indera penciuman gitu karena kan itu konon salah satu ciri-ciri nih bagi orang yang sedang terkena COVID-19 ini. Dan juga selain penciuman juga ada saya baca di beberapa artikel indera pengecap atau rasa itu juga kan menurun ya seperti yang tadi Mbak Centong cerita mulut pahit gitu. Nah kalau dari Profesor Roy sendiri bagaimana Prof? Apakah kehilangan indera penciuman dan pengecap? Silakan Prof. Terima kasih. Iya betul, makanya itu selera makannya turun banget karena nggak bisa. Biasanya kan kalau selera makan kalau aromanya enak gitu ya. Kemudian kalau rasanya enak, mungkin karena nggak ada itu jadi selera makan turun banget, ditambah kalau mau masuk rasanya susah, malah mau keluar lagi gitu ya. Nah kira-kira gitu, jadinya makin lama makin kurus, makannya harusnya satu porsi cuma makan 1 sendok, 2 sendok, yang kayak begitu. Nah itu pengalamannya. Baik, jadi indera pengecap dan perasanya dan penciumannya hilang sehingga tidak ada selera makan gitu ya, Prof. Dan pengelolannya juga susah. Kalau dari Mak Centong sendiri gimana, Mak? Jadi gini, COVID itu kan kita tahu lah ya, yang kita sering mendapat informasi setiap hari. Ya. COVID itu kan virusnya bermutasi ya. Pemerintah di dunia tuh negara dimanapun juga setiap hari tuh bikin peraturan ataupun obatnya aja tuh bermutasi juga lah ya, menanganinya bermutasi. Awal mulanya kan katanya batuk pilek, terus panas tinggi, hilang rasa, hilang penciuman. Kesininya saya lihat pasien-pasien yang barengan saya, alumni saya, kayak saya didahului dengan herpes, ada yang didahului dengan lambung, ada yang didahului dengan muntah-muntah gitu ya. Terus ada yang didahului dengan pegelinu gitu kan. Terus mereka kan nggak panas. Tapi ujungnya ada kesamaan, yaitu mulut pahit, nggak bisa cium. Nggak bisa mencium rasa. Jadi kalau teman-teman mohon maaf, pegelinu, terus emahnya sakit kepala, tapi kalau sudah nggak bisa mencium, sudah nggak bisa merasakan, langsung deh swab, gitu. Karena mutasi si virusnya itu, gitu kan. Walaupun nggak ada panas,
Jadi teman-teman yang tadi pertanyaan apa, hilang rasa, hilang penciuman, itu kuncinya. Gitu. Jadi itu menjadi salah satu ciri-ciri utama Ya. gitu ya, Mak? Iya. Oke, untuk dicurigai bahwa itu COVID. Kemudian ada pertanyaan lagi di chatroom dari Ibu Yunita, mau tanya Prof. Roy dan Ibu Restu untuk golongan darah. Apakah ada pengaruhnya nih antara golongan darah tertentu dengan COVID-19? Silakan Prof. Roy. Nah, saya bukan dokter, yang berhak jawab itu dokter, tapi waktu minggu lalu katanya di diskusi di IPB sana, ada diskusi di alumni IPB, ternyata soal golongan darahnya itu belum ada buktinya yang secara ilmiah, ya. Belum ada pembuktian secara ilmiah tentang hubungan antara golongan darah dengan penderitaan COVID atau mudahnya terpapar COVID atau mudahnya sembuh dari COVID. Saya golongan darahnya B. Ya. Jadi tidak ada hubungannya ya, Prof ya? Saya nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Saya nggak punya bukti ada hubungan atau enggak, dan Sementara belum ada data dokter yang ya. meneliti tentang itu, saya jadi nggak tahu, nggak bisa jawab soal itu. Iya, baik. Berarti belum ada data tentang hal itu ya, Prof ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, mungkin Mak Centong yang boleh tolong jawab. Berapa lama indera penciumannya bisa muncul kembali dari Ibu Samantha? Silakan, Mak. Oke. Jadi berapa lama ketika saya rasa hilang adalah ketika panas sudah mulai tinggi. Panas sudah mulai tinggi, ini lidah kayaknya tuh kayak tebel terus kayak pahit. Saya itu turun badan sampai 9 kilo dalam waktu 9 hari loh, saya 9 kilo. Kenapa? Karena memang itu kita sebetulnya satu nggak makan, nggak minum. Padahal kan kita harus minum itu kan 3 kali berat badan kita. Minum aja rasanya pahit gitu kan. Terus itu saya 9 hari. Setelah saya di swab negatif, ini juga masih nggak enak mulut. Masih nggak enak semingguan deh. Masih nggak enak, masih rasa kebas gitu. Sampai saya tuh kan nggak seneng cabai. Saya masih makan bakso gitu. Oh nggak ada rasa ya. Padahal udah sembuh. Gitu. Iya, saya mau pamerin. Saya punya hasil ronsen ya, hasil ronsen 2 ini. Alhamdulillah, kan kita juga suka dapat info-info ya. Kalau paru-paru penderita COVID itu katanya rusak, berasap. Alhamdulillah saya bagus paru-parunya. Ya. Tadi sempat kaget ada bintik-bintik. Begitu saya terawang, saya tanya dokter paru, tadi kan saya kontrol dokter paru. Dokter itu bintik-bintik apa? Dokternya mesem-mesem gini, Ibu itu kaitan putang Ibu. Kata gitu, oh kirain COVID. gitu. Nih, alhamdulillah ya, makasih teman-teman doanya ya. Oke lanjut Kak Desi. Ya, terima kasih Mak Centong. Kemudian tadi mengenai obat nih, kalau dari Mak Centong kan ada share bahwa obatnya selama di rumah sakit itu dikasihnya paracetamol ya. Nah kalau Profesor Roy gimana nih Prof, waktu di rumah sakit selama dirawat inap itu bisa share nggak ke kita jenis obat apa aja nih Prof yang diberikan kepada Prof Roy? Yang pasti vitamin-vitamin ya, mulai vitamin C, vitamin D, dan lain-lain, multivitamin, terutama vitamin C-nya. Kemudian ya turun panas, obat standar, obat turun panas yang ada generik, obat generik yang turun panas, ya, apapun mereknya itu boleh. Kemudian berikutnya ada antibiotiknya karena untuk batuk, yang katanya mungkin ada karena banyak batuknya jadi saluran napas saya terkikis, jadi keluar darahnya dari situ katanya dokternya. Jadi ada antibiotik, ada vitamin, ya, sama obat turun panas, sudah cuma itu aja, sama infus. Ya. Nggak ada obat yang khusus untuk COVID-nya, belum ada. Oh iya, ada yang disuntik juga nggak Prof? Selain itu tadi kan obat-obatan minum, multivitamin. Nah, waktu pertama kali datang karena panasnya lagi tinggi disuntik. Oh. Tapi habis itu rasanya tuh cuma untuk panas tuh karena panasnya lagi tinggi tuh waktu itu. Pertama supaya mempercepat ya Prof ya. Jadi di awal itu disuntik. Oke. Terima kasih Prof. Kalau sama infus karena kan nggak makan nggak minum, kurang sekali makannya, kurang sekali minum.
umumnya. Oh, Jadi ya udah katanya kurang gizi sama dehidrasi, jadi ada infusnya juga untuk membantu. menambah asupannya. Thank you ya, Prof. Kalau dari Mak Centong gimana, Mak? Selain paracetamol tadi, apakah ada dikasih jenis obat-obatan yang lain, Mak? Oke, karena saya di Indonesia ya dok ya, Prof ya, kebetulan di RS Polri ya saya ya. Jadi kan ada kakak saya duluan yang sudah masuk. Kakak saya pesen, kalau nanti kamu masuk UGD, bawa minuman, bawa roti, gitu kan. Karena memang kalau di UGD itu kan nggak dapat makanan, nggak dapat minuman. Terus bawa obat-obatan kamu, gitu kan. Ya saya bawa. Saya itu mohon maaf, memang udah menyiapkan. Jadi karena kan kalau pasien COVID itu gini, anterin ini, anterin itu. Saya udah bawa ke orang pindah. Saya bawa, mohon maaf ya, saya bawa obat kumur aja tuh, mohon maaf ya. Ada 3 macam saya bawa obat kumur. Terus saya bawa minyak kayu putih, ya kan. Kalau orang COVID itu, mohon maaf, teman-teman itu bisa berubah jadi dokter. Minum ini, minum ini, minum ini. Saya bawa dan dikirimin gitu kan. Tapi itu tidak terpakai, mohon maaf teman-teman, tidak terpakai itu. Karena begitu kita udah masuk, udah pikiran kita nggak karuan. Terus sudah gitu apa? Saya begitu masuk di UGD, persis sama profesor, kita diimpus. Tapi saat itu infusnya juga tidak deras. Kan saya bilang, ini kok netesnya lama amat sih? Gitu saya bilang gitu. Sengaja Bu, memang infusnya tidak dibikin deras. Jadi 1 botol itu 24 jam. Dibikin tik, tik, tik gitu kan ya. Karena kelebihan cairan juga nggak boleh. Kelebihan cairan infus nggak boleh gitu kan. Terus saya juga dikasih antibiotik, antibiotik generik, semua generik. Yang lewat botol infus. Tapi itu setara 1 tablet gitu. Tapi dia sebotol gini ya, itu lewat infus. Saya tanya ini apa? Ini antibiotik paru gitu kan ya. Loh emang paru-paru saya kenapa? Enggak Bu, ini mencegah aja gitu kan. Terus saya disuntik juga, suntik lambung. Saya bilang, loh saya nggak ada masalah sama lambung. Enggak Bu, ini supaya lambung ibu jangan terlindungi gitu kan. Udah terus saya tapi itu juga mungkin itu juga suntik panas ya, karena saya juga sempat panas. Jadi saya dapat 3 kali suntik, 3 kali antibiotik, 3 botol infus. Obatnya saya cuma paracetamol, terus obat generik semua dan tidak ada vitamin. Jadi vitamin kita ini sendiri. Saya juga udahlah. Saya begitu dapat vitamin dari yang 10.000 harganya sampai jutaan, nggak bisa keminum, nggak bisa kemakan di situ. Udah pikirannya galau aja udah pikiran. Saya bawa obat kumur berderet-deret, bawa mau kumuran. Kamu kumuran kan saya mesti ke kamar mandi, nggak mungkin saya lepehin di situ kan. Gitu. Saya cuma satu, saya minum susu. Saya tuh nggak doyan susu. Saya nggak doyan susu, geli susu. Saya begini, gitu. Saya minum 3 kali aja. Minum 3 kali. Wedang jahe, air garam saya bawa, sampai kompor aja saya bawa di tas, bukan kompor ya, yang kayak piknik. Jadi ya memang. Bawa centong bawa nggak Mbak? Hah? Bawa centong nggak Mbak? Kagak bawa. Kagak bawa, lupa. Gitu. Ketinggalan, Mak. Iya. Terus saya memang sempat sih saya dikasih obat semprot mulut ya, tapi saya nggak boleh sebutin merek. Karena saya nggak bisa kumur gitu kan, nggak bisa apa. Saya cuma semprot aja. Karena ini mulut tuh kaku banget ya, kaku terus pahit gitu kan. Saya semprot aja. Semprot saya ikutin deh. Saya pakai minyak kayu putih, dicolok-colok, dia apa bangkis kagak. Yang ada hidung malam inian kan. Akhirnya saya semprot aja. Memang menurut saya ya, yang paling berat adalah selain untuk dokter mengobati mulut ini, mengobati rasa pahit ini agak berat. Karena memang kita harus sendiri yang ngobatin. Gitu loh. Semuanya generik. Yang obatnya adalah imun. Ikhlaskan aja. Tata hati, jangan panik. Itu aja obatnya. Iya. Terima kasih, Mak Centong. Tadi kembali kepada yang penting suasana hatinya nih, karena tadi saya ada catat juga banyak hal yang dari Profesor Roy dan Mak Centong bagikan, itu sengaja justru memikirkan hal yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang lucu-lucu, jangan panik, jangan paranoid gitu ya, jangan ketakutan. Nah,
kemudian berarti secara mental itu juga berpengaruh sangat besar kali ya, Mak dan Prof. Roy untuk proses kesembuhan supaya lebih cepat. Nah, kembali kepada imun tubuh itu tadi, Prof. Roy kan sharing bahwa 9 orang yang tinggal di apartemen yang sama ya dengan Prof. Roy, dengan anak, menantu, yang 9 orang ini kemudian dites dan hasilnya dua negatif apartemen semua. yang berbeda ya. Oh oke, 2 apartemen yang berbeda. Kebiasaan saya, tapi sebelumnya kan saling berinteraksi terus. Oh iya, saling berinteraksi, jadi ada kemungkinan terpapar. Nah kemudian yang sempat dirawat inap kan hanya profesor sendiri nih. Berarti yang lain itu apabila memang sistem imunnya sudah terbentuk, berarti apakah sudah ada daya tahan tubuh sehingga tidak mungkin bisa kena COVID-19, Prof? Boleh tolong sedikit di-share? Kalau dibilang tidak mungkin sama sekali, rasanya terlalu tinggi. Overclaim Jadi ya, Prof? paling nggak peluang untuk kenanya jadi sangat turun ya, karena sudah punya kekebalan. Tapi kalau mendadak terekspos banyak banget begitu dalam tempo singkat, ada aja mungkin aja. Jadi tetap harus mencegah ya, mencegah untuk terekspos secara besar-besaran dalam waktu singkat. Kalau cuma terekspos dikit-dikit, rasanya tuh tubuhnya udah punya imun barangkali ya. Jadi nggak terlalu takut lagi, tapi berarti bisa sembarangan, tetap jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai hand sanitizer, yang kayak begitulah ya. Jadi menjauhi titik-titik yang mungkin ada peluang besar kenanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada Prof. Roy juga. Izin Prof dari Bapak Muhammad Fahmi. Bagaimana respon masyarakat di sana kepada yang terpapar COVID-19 dan juga bagaimana peran pemerintah di sana, Prof? Oke, jadi seperti yang saya telah ceritakan tuh, setiap jam 7 malam di perempatan rumah sakit tuh orang sengaja ngumpul, kemudian pakai gendang, pakai klakson mobil, pakai trompet, itu selama 5 menit tepuk tangan, kasih semangat kepada petugas kesehatannya dan kepada para pasiennya gitu. Sampai saya di apartemen juga setiap jam 7 itu orang-orang pada buka jendelanya, kemudian pada tepuk tangan selama 5 menit, kalau pada teriak-teriak, saling memberikan semangat satu dengan yang lain dalam satu area. Itu daerahnya di Queens waktu itu ya. Jadi seperti itu. Setiap jam 7 selalu itu selama 5 menit. Jadi rupanya bukan cuma di perempatan rumah sakit saja. Jadi orang-orang memberikan semangat, tapi di semua apartemen setiap jam 7. Kalau di New York banyak banget gereja, setiap sudut selalu ada gereja gitu. Ada loncengnya juga, tong-tong-tong, orang-orang pada pakai trompet, pakai apa gitu yang teriak-teriak untuk memberikan semangat satu dengan yang lain. Kemudian juga swab testnya gratis ya, saya nggak bayar swab testnya. Cuma waktu di dalam rumah sakit aja lumayan bayar. Meskipun pakai asuransinya. Ini seperti itu. Kemudian juga pemerintahnya membuka titik-titik swab test di banyak tempat gitu ya. Tapi waktu itu baru belakangan, karena waktu akhir Maret sama awal April pas saya sakit, mungkin karena mendadak pasiennya banyak ya, jadi belum sempat kejar juga itu ya. Jadi baru pada saat akhir April tuh mulai itu tes swabnya mulai banyak menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi tetap ada responnya, ada time lag sekitar mungkin 2 mingguan terlambat. Nah seperti itulah. Itu. Oh ya, satu lagi. Kalau berita di Amerika kan banyak duit tuh. Jadi orang-orang yang nggak bisa kerja karena COVID gitu ya, itu dapat bantuan. Kalau di Indonesia mungkin bantuan langsung tunai gitu ya. Tunjangan. Seperti misalkan itu ya, besan saya dapat bantuan langsung tunai juga meskipun dia nggak sakit, tapi karena nggak bisa kerja karena COVID itu dapat kayak BLT-nya, jadi bisa tinggal di rumah sampai dengan bulan Agustus masih dapat ya. Tapi setelah itu udah mulai dibuka, mulai turun itunya, BLT-nya diturunkan. Gitu. Nah itulah kira-kira kalau itu yang saya tahu, yang mungkin bisa menjawab sebagian, nggak bisa menjawab keseluruhan sih. Ya baik, silakan Mak Centong mau menambahkan, Mak.
Jadi kalau soal imun ya, eh, imun saya melihat beberapa pasien di keluarga saya. Kenapa saya cepat? Kakak saya itu sampai sekarang aja masih belum sembuh ya. Kakak saya itu masih punya beban pikiran. Kebetulan mohon maaf pikirannya mungkin ya namanya orang hidup ya, pikirannya ke duit gitu ya. Kalau saya lepas, memang saat itu saya punya pikiran, aduh gue belum bayar listrik gitu, udah selesai aja gitu kan. Jadi kakak saya tuh pasti punya beban pikiran, pikiran anak, pikiran ini, pikiran itu. Itu yang bikin drop. Saya nggak punya pikiran, dablek. Pokoknya kalau ketika COVID, dablek aja, lepas saja. Saya sampai begini, wah rasanya pengen balesin nih. Kebetulan saya tanggal 1, tanggal 2 lagi musim-musimnya PKI nih. Oh pengen balesin cacat PKI, tapi nggak pantas, masih sakit. Sebetulnya itu apa ya? Ini kita ya namanya menambah gairah kita. Oh kita kayaknya pengen ini gitu kan. Tapi kan nggak pantas, ya udah saya rem. Itu soal imun. Terus kedua, peran pemerintah di Indonesia. Ini saya ingetin teman-teman. Kalau rumah sakit yang dirujuk pemerintah benar nggak bayar, yang dirujuk pemerintah ya. Tapi you nggak bisa memilih rumah sakitnya, karena rumah sakitnya itu diarahkan oleh puskesmas. You harus bawa rumah sakit mana gitu. Satu, nggak bisa. Oh saya mau pilih di sini gitu. Kalau misalnya pilih, oh saya mau di rumah sakit RSPP, saya punya asuransi, bayar. Tapi rata-rata juga semua bayar, nggak berlaku kayaknya di asuransi. Nggak tahu ya, ada beberapa mungkin yang laku. Yang saya lihat rata-rata pada bilang gitu. Terus kayak saya masuk rumah sakit Polri, kebetulan rumah sakit rujukan saya gratis. Saya di swab 3 kali gratis. Kakak saya di swab 7 kali gratis. Tapi begitu pulang, besok kontrol, bayar. Jadi pemerintah hanya menanggung ketika kita dirawat. Kalau sudah dirawat, umum bayar. Saya bayar. BPJS saya nggak laku. Terus yang parahnya lagi kalau isolasi mandiri, kayak saya, suami saya isolasi mandiri, anak saya. Isolasi mandiri, kalau untuk ketenangan batin, ketenangan mental, dapat. Imun kita dapat. Tapi biaya kita nggak dapat. Saya pilih mendingan saya ambil mentalnya, biarin saya pakai biaya sendiri. Jadi ini sekarang saya agak repot, karena saya harus swab lagi. Dan tahu sendiri kan swab di Indonesia itu agak mahal ya. Yang gratis hanya swab pertama ketika tracing. Jadi teman-teman sekedar tahu aja, habis sakit itu di Indonesia mikirnya juga panjang. Habis sakit mikirnya panjang. Kita udah waktu sakit kita mikirin nyawa kita pengen sembuh, udah sembuh juga mikir lagi. Nah, terus yang tambahan satu lagi Kak ya, kalau aku mau tambah, stigma negatif itu di Indonesia masih banget deh. Nggak kayak di Amerika dikasih apa tuh tadi, semangat ya, genderang. Kalau di Indonesia, saya anak kecil aja, mungkin orang tuanya yang ini. Begitu ketemu saya kayak seperti ketemu kotoran. Saya bilang, saya udah sembuh. Saya sampai ini, saya pamerin, saya mau pasang nanti di depan rumah saya. Di COVID ini, dengan secara kasat mata, kita melihat siapa teman kita sesungguhnya. Ya nggak salah sih, mereka itu takut ya. Tapi jauhi penyakitnya, jangan jauhi temannya gitu loh. Itu padahal teman itu adalah obat buat orang yang sakit. Gitu loh. Saya banyak teman baru yang nggak saya kenal, justru jadi teman saya saat COVID. Teman saya yang baik, saya nonton setiap film baru, nonton kulineran kesana kemari, begitu COVID kabur teman saya. Gitu, tapi nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa, mungkin dia juga takut gitu. Tapi saya nggak mau dendam, nggak mau, aduh temen gue enggak, biarin aja gitu. Kalau saya dendam, saya pasti imun saya akan drop. Gitu. Tambahan saya Kak Desi. Ya, Mak Centong, makasih. Memang tipe orang kan juga beda-beda ya, Mak. Ada orang yang sangat resik, sangat begitu ada kuman sedikit aja mungkin takut gitu kan, apa-apa harus steril. Tapi ada juga tipe-tipe yang mungkin lebih cuek gitu, lebih moderat lah. Nah, kemudian melanjutkan dengan cuek atau telitinya kita nih, kita menyambung ada pertanyaan masih dari Bapak Muhammad Fahmi untuk Mak Centong. Kira-kira apa hikmah terindah
dari ujian yang dijalani dan buat tips-tips untuk lebih mematuhi protokol kesehatan. Silakan Mbak Centong. Hikmahnya ya, ibaratnya orang sekolah, saya ini nambah ilmunya. Walaupun nggak dapat gelar ya, kayak profesor kan gelarnya panjang. Kalau saya nggak dapat gelar ya. Saya ini 16 tahun ngurus suami sakit. Dan saya ini senang mengurus orang sakit itu ya. Ternyata COVID ini penyakit yang memang gemesin ya, gemesin gitu deh. Gemesin gitu. Kita nggak boleh ngelawan COVID, tapi kita mengenali ibaratnya mengenali, tapi kita untuk apa ya? Untuk menghindari, tapi kita mengenali dengan apa? Dengan yang nyata gitu loh. Maksudnya jangan berita-berita yang nggak nyata gitu kan ya. Terus hikmahnya lagi, saya kalau untuk jaga protokol, saya jaga protokol. Gitu. Tapi ternyata, mohon maaf, bobolnya itu di hal-hal yang kecil. Jadi teman-teman jangan abaikan kunjungan orang ke rumah, jangan abaikan itu kakak kita, jangan abaikan itu pembantu, jangan abaikan duit nggak apa-apa, jangan abaikan kiriman nggak apa-apa gitu kan ya. Yang di pasar kita hindari justru yang kecil-kecil itu. Jadi saya harus patuhi. Saya sekarang di rumah aja pakai masker ya sesama itu. Terus kedua hikmahnya lagi, saya jadi termotivasi untuk makin berbagi, berbuat dengan teman-teman. Karena saya, jujur aja, saya hutang budi, hutang nyawa, hutang kebaikan dari teman-teman semua. Gitu kan, dari teman-teman semua. Walaupun mereka ngirim saya tahu, walaupun mereka ngirim jahe, ngirim doa, ngirim emotikon, tapi itu yang membuat hati saya gembira, menjadi obat buat saya. Gitu. Jadi saya nggak boleh pelit lagi berbagi. Saya harus lebih semangat untuk berbagi, tapi tetap pakai protokol. Dan doain, insya Allah besok saya mau donor darah. Kebetulan saya tuh harusnya donor darah. Saya besok akan donor darah. Saya donor plasma saya, karena saya tahu donor plasma mantan COVID itu bisa menjadi obat bagi penderita COVID lainnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Centong atas jawabannya. Dan mungkin kita mau undang dari teman-teman peserta ya yang mungkin pernah mengalami juga nih seperti Prof. Loy dan Mbak Centong pernah dinyatakan positif tapi kemudian sudah sembuh, sudah negatif, sudah clear. Apakah ada dari para hadirin sekalian? Kalau ada, kami undang untuk berbagi juga di tengah-tengah kita. Silakan. Sambil menunggu teman-teman yang mau sharing, kalau udah ada langsung angkat tangan dan ngomong aja. Itu masyarakat Indonesia yang di Amerika Serikat juga saling membantu. Ya. Jadi pada saat mereka tahu saya pasien COVID, kemudian itu dari KJRI-nya ya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia itu sangat memperhatikan, kemudian kirim makanan dan lain-lain gitu ya. Dan orangnya datang sendiri ke rumah. Tentu nggak masuk rumah, di depannya itu nentelin, untuk saling memberikan semangat gitu. Jadi tidak menjadi stigma, tapi justru sudah jadi titik saling kenal dan saling dukung, jadi sangat positif sekali. Saya terima kasih sama teman-teman yang ada di Amerika Serikat, di New York secara khususnya. Secara lebih khusus lagi KJRI-nya di sana ya, Pak Konjennya namanya Pak Atifi, itu sangat baik sekali, semua jajarannya juga sangat mendukung di sana. Itu bagus ya. Mungkin aku tambahin ya, buat teman-teman yang hadir di sini atau keluarganya, yang punya misalnya sakit gula, yang punya penyakit penyerta lah, sakit kepala atau sakit apa. Teman-teman kalau begitu kepalanya udah nggak enak, lambungnya udah nggak enak, jangan diabaikan, ya, jangan diabaikan. Karena mungkin profesor atau semua kita tahu ya,
kalau orang COVID dengan penyerta yang diobati itu penyakit penyertanya, gitu. Contohnya suami saya. Jadi dokter itu nggak ngasih penyakit obat apapun, cuman suami saya, ibu jantungnya tetap dijaga ya Bapak ya, jangan sampai drop jantungnya. Jadi teman-teman saya kayak lihat tuh kayak Kamora, Mak, aku pegel-pegel muntah-muntah. Bilang, Mora, kamu biasa makan apa? Ayo, kamu biasa melakukan apa untuk menurunkan tuh? Ayo, jangan disepelin teman-teman. Yang begitu gampang terpapar. Oke, jadi orang-orang yang sebelum COVID ini sudah punya penyakit duluan atau disebutnya faktor komorbid itu memang harus ekstra hati-hati untuk dijaga ya, Mak ya. Iya. Oke. Baik, kalau memang dari Bapak Ibu yang lainnya belum ada yang mau sharing lagi atau mungkin ya syukur-syukur kalau semuanya sehat belum tidak terpapar COVID ya. Dan kita mau minta sebuah kata kesimpulan nih dari Profesor Roy dan mungkin nanti dari Mak juga pesan-pesannya buat kita semua. Silakan Prof Roy untuk kesimpulannya. Oke, saya akan share filenya, share slide-nya ya, sebagai lesson learn-nya kira-kira begini ya. Maaf nih pakai bahasa Inggris belum sempat di-translate karena waktu itu di IPMI lagi ada acara aja juga. Kalau di IPMI kan pakai bahasa Inggris yang IPMI International di sini. Jadi intinya gini saya terjemahkan, praktekkan gaya hidup yang sehat. Gitu ya. Jadi tetap olahraga, teratur, makanan yang sehat, dan juga mental yang sehat gitu ya. Tetap lakukan protokol kesehatan, pakai masker, kemudian pakai social physical distance-nya, yang kayak gitu ya. Pokoknya hal-hal yang standar itu perlu dilakukan. Cuci tangan, hindari outdoor activities yang berkumpul dengan banyak orang ya. Kemudian harus yakin bahwa akan things will get better, akan jadi baik lah gitu ya. Itu dari pikirannya. Kemudian tetap kerja keras untuk berusaha untuk makan meskipun lagi susah makan waktu, dan minum harus cukupnya karena waktu itu dokternya bilang kamu dia dehidrasi, kalau terlalu banyak dehidrasi nanti ginjal kamu rusak. Padahal saya ginjalnya tinggal satu karena tahun 2013 kan pernah kena kanker ginjal, diambil satu ginjalnya. Wah, makin ngeri. Jadi pokoknya harus minum yang benar. Meditasi ya tentu doa, meditasi, positive thinking ya. Kemudian hindari berita-berita yang negatif, baca-baca yang lucu-lucu nih, humor-humor, ada video yang lucu-lucu, pokoknya sambil banyak ketawa, katanya tuh kalau ketawa itu jadi kita lebih lebih punya imun gitu ya, punya mindset yang terus bertumbuh, makin banyak senyum. Pokoknya waktu di rumah sakit aja akhirnya saya ajak bercanda dokternya, ajak bercanda nurse-nya, perawat kesehatannya, sampai cleaning service-nya juga dibercandain sekali kami masuk. Tapi mereka juga respon bagus. Jadi mereka rupanya udah dilatih untuk merespon dengan yang positif, ya bercanda-bercanda, mereka tell humor juga, kasih cerita humor juga, saling bercanda gitu. Tentu ada vitamin sama makanan yang sehat, olahraga yang ringan-ringan ya, pelan-pelan naik ya. Kemudian kalau ada matahari, sinar matahari ya ada jemur-jemurnya. Kebetulan kan saya di satu kamar yang berdua itu saya sisi jendelanya, jadi enak juga mendapat matahari. Tetap produktif ya, bagaimana punya pikiran untuk bisa bekerja dengan produktif. Yang tadi saya kasih tahu bahwa waktu sakit pun masih sempat nulis artikel yang kayak begitu ya, kemudian ngajar juga pada saat setelah pulang, meskipun baru pemulihan masih ngajar. Tapi jangan lupa cukup istirahat loh dan enjoy life-nya. Kemudian tetap gabung dengan komunitas-komunitas yang positif gitu ya, yang saling mendukung satu dengan yang lain ya. Dan jangan lupa berbagi pengalamannya. Jadi jangan merasa jadi jadi stigma karena COVID, justru makin banyak di itu orang makin appreciate kita ya, sharing pengalaman ya, supaya orang-orang juga tahu pengalamannya supaya bisa mencegahnya dengan baik. Kira-kira itu sih kesimpulannya. Dan terakhir saya akan tutup dengan pantun. Biasanya kalau habis lagi bilang pantun harus ada yang bilang cakep gitu. Pantunnya bilang begini, kalau Anda jalan-jalan ke Tasikmalaya jangan lupa enjoy sambal dan ngemil oncom.
Ya, nggak ada respon. Nggak ada yang bilang cakep. Cakep, cakep. Nah, gitu dong, pakai centong sekalian. Kalau masih ada yang ingin tanya, kirim email ke roy.sambel@gmail.com. Jadi ada sambal ngemil oncom, ada sambal gmail.com. Terakhir, pakai pantun lagi, makan sirih di tepi perigi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Anyway, kalau nanti mau tahu filenya ini, ada banyak filenya di sini, ada banyak hal yang nggak sempat saya share di sini karena waktunya terbatas. Nanti saya upload di LinkedIn-nya saya, ya akun LinkedIn saya gampang sih Prof. Roy Sambel gitu. Oke, itu dari saya kembalikan kepada moderatornya ya. Baik, Prof. Roy, terima kasih banyak atas kesimpulan lesson learned-nya buat kita semua. Dan mohon dari Mak Centong juga menyampaikan pesan-pesannya nih buat kita semua. Silakan Mak Centong. Teman-teman, itu yang dari Profesor sudah lengkap ya. Mungkin Mak akan tambahkan, jauhkan virusnya, jauhkan penyakitnya. Tapi jangan jauhkan penderitanya, jangan jauhkan kehangatan silaturahmi penderitanya. Ya, karena Mak yang ngerasain sendiri, saya dijauhkan secara fisik, dijauhkan juga secara virtual. Jadi boleh kita nggak bertemu fisik, tapi kita support secara virtual. Walaupun cuma kirim emoticon, walaupun cuma kirim berita-berita yang lucu, kan banyak tuh ya, atau nggak TikTokan gitu kan. Di like aja, mohon maaf teman-teman, kita di like aja, itu serasa kita kayak ditengokin. Ya, jadi kalau ada teman kita yang sakit apapun, jangan pelitlah kita melike atau enggak kita mengkopas berita semoga lekas sembuh, karena itu adalah suplemen tambahan buat penderita sakit apapun. Tuh, terima kasih itu dari saya Kak Desi. Nanti kalau ada yang mau japri boleh gitu kan. Baik, terima kasih banyak Mak Centong. Ya pokoknya kasih tahu teman-teman semua nih lesson learn-nya dari kita punya diskusi pada malam hari ini. Saya sih masih ada beberapa ini sharing-sharing yang kayak gini juga pasti, karena dari beberapa komunitas masih ada yang minta. Nanti hari Kamis pagi juga ada yang minta. Lihat aja acaranya di saya punya social media gitu. Pasti Mak Centong juga banyak yang minta untuk sharing. Bagus. Semakin banyak kita sharing, semakin bagus ya. Saling memberikan pengalaman yang bagus-bagus supaya kita semua tambah semangat gitu. Ya, dan berbagi hal-hal yang positif ya, supaya semakin jangan lagi para pasien COVID ini malah jadi dihindari, dijauhi, dan dianggap seperti kayak kuman gitu ya. Padahal kan apalagi sudah pulih gitu. Nah, terima kasih banyak Profesor Roy Sambel dan Ibu Restu atau Mak Centong atas sharingnya. Kita belajar banyak malam hari ini. Dan saya persilakan kepada Ketua Umum Aspirasi Bapak William Wiguna untuk memberikan kata penutup buat kita semua. Silakan Pak William. Terima kasih sebelumnya ya Mbak Desi ya sebagai moderator yang cukup memberikan jembatan buat para pembicara dengan kita semua ya. Ya dengan segala macam cerita yang hari ini kita dapatkan, semoga menjadi bermanfaat ya, karena saya lihat juga setiap orang pengalamannya adalah unik. Jadi Anda bisa ambil mana yang harusnya bisa kita pakai, karena terus terangnya dengan kondisi saat ini, saya melihat ini Tuhan sedang berbicara pada kita masing-masing. Jadi Anda kenali diri Anda yang paling tahu apa yang mana yang berguna buat Anda pakai, dan hindari hoax. Karena apapun yang Anda dapatkan juga jangan dipaksakan pada orang lain. Karena ini yang saya lihat juga ya, Anda merasa ini baik buat Anda, belum tentu buat orang lain. Oleh karena itu tetap gunakan jalur yang resmi ya. Kalau Anda mulai gejala-gejala ya, jalur resmi pemerintah sudah ada semuanya. Dan kemudian terima kasih banget Profesor Roy Sambel. Anda banyak memberi inspirasi buat saya pribadi dan juga kami semua di sini. Dan Mak Centong, terima kasih banget. Tuhan sayang Mak Centong ya, makanya masih banyak. Amin, amin ya. Dan buat kita semua, semoga kita melihat hasil akhir dari sebuah perjuangan ini adalah perubahan sebuah sikap perilaku kita, hidup lebih sehat, bermanfaat, bermartabat ya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman lainnya ikut. Nanti kita share nih di YouTube ya Bapak Ibu.
Kita akan share juga ada aspirasi ini pada orang-orang yang bisa menjangkau lebih banyak lagi. Kadang-kadang dengan sebuah video ini, Bapak Ibu, membuat orang lebih banyak sadar. Kalau kita ngomong langsung mungkin nggak percaya. Ya, Mak Centong ya. Yes. Nah, mudah-mudahan dengan Profesor Roy dan ada Mak Centong, orang-orang bisa melihat bahwa ini adalah saksi mata dan kita jangan sia-siakan hidup kita ini. Sekali lagi, dari aspirasi kami akan selalu memberikan aspirasi, inspirasi, dan semua dari para penulis kami juga mendukung semua kegiatan kebersamaan ini. Salam sejahtera. Terima kasih. Salam. Kita foto ya. Foto. Oke. Foto. Foto. Kameranya semua buka. Kameranya. Videonya dibuka semua. Video dibuka. Ya buka semua, Pak Maul. Ya, kita buka halaman 2. Yes. Thank you. Ya, makasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih aspirasi, terima kasih Profesor. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Salam sehat, 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 sehat. Negatif, negatif, negatif. Oke, sampai ketemu lagi semua. Thank you. Bye-bye.